bisa, bahkan sampai 900 itu bisa, 1000 bisa, cuman tidak efektif karena kita nggak mendapatkan yang namanya sintetik gas. Bagaimana cara memposisinya itu, Pak? Ya ada kontrol. Ya, jadi kita kontrol. Kalau terlalu tinggi ya kita kurangi ini apa udaranya, fan-nya, supaya apa? Supaya dia turun. Dikip di 700 sama. Ya, dikip antara 700 sampai 850. Dengan harapan apa di temperatur itu sintetik gasnya keluar. Ya. Untuk yang sampah yang segar itu sudah terpilah atau masih campur, Pak? Ya, kita artinya sampah yang dari pemerintah Kota Surabaya kita masukkan ke dispangkat itu semua campur. Jadi sebenarnya di pemerintah Kota Surabaya itu sudah melakukan yang TPS 3R itu ya, reuse, apa itu ya, recycle ya, seperti itu. Sisanya yang nggak bisa dipakai itu baru dikirim ke sini. Campur organik kan organik. Kaca besi. Iya. Oh, ya. Makan aja sih mau dimakan. Ada. Ini tetap ada. Makan semua ya. Ya, itu. Jadi tetap campur. Kita memang juga ada fasilitas treatment yang tujuannya untuk ya hanya memilah kaca, memilah mungkin ada kawat, ada besi, tapi jumlahnya sangat sedikit. Nggak sampai 1%. Ya. Kalau kita cek itu nggak sampai 1% dari 1000 ton yang masuk. Jadi sedikit sekali. Yang lainnya organik sama sekali. Itu misalkan kaca-kaca di sini, bukan di sana ya? Iya. Ya, jadi juga kaca nggak begitu banyak. Tapi kalau kaca masuk dengan temperatur segitu ya habis juga. Yang nggak bisa itu cuma besi, kawat. Lalu kalau kaca sebagai botol apa ya habis juga. Temperaturnya 1000 lebih nanti proses selanjutnya. Ya, jadi setelah masuk ke gasifier, kemudian setelah menghasilkan sintetik gasnya otomatis kan temperaturnya sudah tinggi nih, sekitar ya kurang lebih 700, 800 atau 850 maksimum. Kemudian dihisap oleh blower yang ada di depannya sini, IDF namanya. Dia akan jalan melalui secondary chamber ini yang biru ini, yang datar. Ya, yang datar biru ini gas melalui di situ. Kemudian gas yang temperatur sekitar 800 tadi dinaikkan lagi sampai 1000 lebih, kurang lebih sampai 1050-an. Dengan apa ya? Dengan penambahan udara kan. Dan udaranya juga sama, udaranya nggak sembarangan udara. Jadi kalau udara biasa mungkin agak susah juga. Makanya udaranya sudah bercampur dengan yang namanya gas metana. Bisa kemudian di secondary chamber namanya jadi 800 itu naik temperaturnya bisa 1000 lebih. Baru setelah itu dimanfaatkan di proses selanjutnya di boiler. Boiler kan memang boiler ini isinya gini, boiler dalamnya itu banyak water tube, jadi banyak pipa-pipa air. Airnya ada di dalam pipa, luarnya dipanasi oleh gas. Jadi gas panas. Ada. Jadi nanti yang di gasifier itu residunya namanya bottom ash atau slag. Bentuknya seperti tanah hitam. Enggak. Kalau slag itu ya seperti tanah biasa, seperti tanah. Jadi bisa dipakai untuk urukan, untuk apa? Enggak berbahaya, bukan? Sama subur ya. Ya, betul. Sama subur bisa jadi. Ya, dipakai untuk di tanaman, untuk ditanamin. Dari situ, jadi slagnya kita manfaatkan seperti itu. Kemudian setelah proses di boiler kan sintetik gas panas tadi memanasi pipa-pipa air ya. Pipa air akan menghasilkan steam yang kita tampung di namanya steam heater, steam drum. Di steam drum kemudian akan dialirkan ke steam heater. Dari steam heater yang dihasilkan dari uap yang dihasilkan boiler dan ditampung di steam heater, baru dari steam heater dihubungkan ke dua steam turbin. Dipakai untuk apa? Untuk menggerakkan turbin. Ya. Turbin bergerak, nah, turbinnya dihubungkan dengan generator akan menghasilkan energi listrik. Jadi kurang lebihnya seperti itu.
Ini untuk listriknya sudah jadi, baru dari listrik yang dihasilkan dari generator ya, kita salurkan ke PLN. Tapi sebelumnya kita ada panel-panel yang mengendalikan energi listrik ini. Oh iya, ini masuk jaringan PLN. Kapan kita switch off, kapan kita switch on. Misalnya kalau ada apa-apa ya kita harus switch off. Kalau continue running dan tidak ada masalah ya kita akan continue supply ke PLN, dan itu 24 jam ya, tanpa berhenti. Jadi setelah itu ya sudah proses ini terus-menerus. Nah, sedangkan yang namanya gas buang atau flue gas itu dikemenangkan, nanti kan dibuang lewat cerobong. Bapak Ibu kan melihat ya cerobong kami itu tinggi 60 meter. Ya. Sebelum gas buang itu dibuang lewat cerobong, kita kembali juga kita protokol, kita treatment. Apa yang harus ditreatment? Salah satunya adalah kandungan zat asam yang terikut di dalam gas harus dieliminasi, artinya harus dikurangi atau harus dihilangkan. Dengan cara gimana? Kita ada fasilitas yang namanya deacidification tower. Deacidification tower ini fungsinya untuk menghilangkan zat asam atau unsur-unsur zat asam yang terkandung dalam gas, sehingga benar-benar gasnya netral, enggak mungkin korosif yang ada di lalu gas. Dengan cara gimana? Kita memakai alkali spray. Jadi alkali spray pakai larutan kapur yang dispraykan ke deacidification. Jadi ada reaksi di sana, ada reaksi antara larutan kapur dengan syngas dengan flue gas yang akan menghasilkan ya